Yuk belanja di Hisbah Store. Dengan belanja di Hisbah Store, berarti Anda telah membantu operasional dakwah kami. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi al-athhar wa sahabatihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam, nikmat kekuatan, hidayah, hingga kita bisa menunaikan salat Jumat yang dimulai dengan khutbah Jumat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan bahwasanya al-mu'minu kayyisul fatin. Seorang mukmin itu adalah mukmin cerdas dan juga tanggap. Seseorang mukmin mengetahui di mana tempat sesuatu yang berbahaya agar ia bisa menghindari. Di mana sesuatu yang menguntungkan, maka dia akan melakukan amal untuk mendapatkannya. Di mana ada musibah, kita berusaha untuk menghindari. Tetapi ada satu lubang yang kita tidak bisa hindari semuanya, yaitu adalah lubang kubur kita, liang lahat kita. Semua dari kita akan masuk kepada lubang tersebut. Maka seorang mukmin, karena dia adalah orang yang cerdas, ia bersiap amal apa yang ia akan persembahkan untuk masuk ke dalam lubang tersebut, yaitu lubang kematian atau lubang kubur tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu amal yang sedikit orang menyadarinya adalah bagaimana seseorang hamba bersyukur. Syukur ini adalah amal yang sering dilupakan oleh seorang hamba. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur adalah mengetahui atau mengakui nikmat-nikmat yang ada ini bahwasanya datang dari zat yang pemberi nikmat, dan melakukan amal soleh setelah kita mengetahui nikmat tersebut. Maka di dalam surat Saba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'malu ala Dawud syukra."
Beramallah wahai keluarga Daud syukra, sebagai tanda rasa syukur. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fadzkuruni azkurukum. Ingatlah kepadaku, aku akan menyebutkan kalian. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kamu dan janganlah kamu berbuat kufur. Surat Al-Baqarah ayat 152. Di sini diperintahkan kita untuk mengingat Allah, bersyukur kepada Allah dan tidak kufur. Begitu juga bahwasanya rasa syukur itu menimbulkan amal soleh, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Ghafir ayat 66, bahwasanya dikatakan balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jadilah orang yang bersyukur. Ketika orang itu bersyukur, dia akan selalu menambah amal solehnya sebagai tanda rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada orang tua kita. Maka di dalam surat Luqman dikatakan anishkurli, untuk bersyukur kepadaku Allah Subhanahu wa ta'ala, wali walidaik, dan juga bersyukur kepada orang tua kita. Mari kita renungi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 3. Dikatakan di sana, dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam adalah hamba yang pandai bersyukur. Mungkin kita semua orang Indonesia mengetahui kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana ia berdakwah 950 tahun lamanya. Berdakwah 950 tahun lamanya dan hanya mendapatkan pengikut yang sedikit. Mungkin kita terbayang, seharusnya di situ disebut seorang hamba yang bersabar. Seorang hamba yang bersabar, karena dia bersabar hanya mendapatkan pengikut yang sedikit selama 950 tahun. Tetapi di sini Allah menyebutkan innahu kana abdan syakura, bahwasanya Nabi Nuh adalah nabi yang pandai bersyukur. Bagaimana pandai bersyukur? Dengan pengikutnya yang sedikit ini, Nabi Nuh tetap tidak kecewa. Tetapi Nabi Nuh serius dalam membimbing umatnya yang sedikit. Tidak mengeluh, tetapi tetap totalitas dalam berdakwah kepada umatnya yang sedikit ini. Ini bisa kita ambil pelajaran bagi kita yang sudah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi amanah jabatan-jabatan di dalam pemerintahan ataupun yang lainnya. Kita bersyukur dengan selalu serius dengan amanah-amanah tersebut. Tidak mengatakan ketika kita jadi RT, coba saya RW, saya akan bisa lebih baik. Ketika RW mengatakan, coba saya lurah, saya akan pasti nggak kayak gini. Ketika jadi lurah mengatakan, kau coba saya gubernur, dan terus seperti itu. Padahal lupa. Mari kita bersyukur atas amanah tersebut dan kita lakukan dakwah itu secara totalitas sesuai dengan jalurnya masing-masing. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salah satu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali mengingat masa-masa yang lampau. Bagaimana ternyata kipas angin yang kita pakai ini di zaman Fir'aun dahulu, Fir'aun harus memperbudak Bani Israel hanya untuk mengkipasi, memberi angin kepada rajanya. Diharuskan memperbudak Bani Israel. Sedangkan kita dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu berbuat zalim. Kipas ini ada di sekitar kita tanpa perlu memperbudak seseorang. Air es yang bisa kita minum kapan saja.
Ratusan tahun lalu tidak bisa orang mendapatkan kecuali hanya orang-orang kaya. Tetapi kita, seluruh kalangan di antara kita pasti bisa menikmati air es tersebut. Sudahkah kita bersyukur dengan ini semua? Begitu juga surat menyurat. Dengan majunya teknologi, kita semua bisa bersilaturahmi dengan keluarga kita. Muka kita ada di hadapan orang tua kita walaupun kita ribuan kilometer. Sudahkah kita bersyukur dengan nikmat ini? Dengan mudahnya komunikasi, berapa banyak seorang anak yang selalu menghubungi orang tuanya? Bagaimana kita bayangkan zaman 50 tahun lalu, bisa jadi seseorang menulis surat kepada anak ayahnya, sampai di sana surat ayahnya sudah meninggal, dan itu tidak mungkin, sangat mungkin terjadi. Tetapi di zaman ini dengan mudahnya komunikasi, sudahkah kita bersyukur komunikasi tersebut kita jadikan menjadi amal soleh? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan ditanyakan tentang nikmat-nikmat kita yang Allah berikan. La tus'alunna yawma idin anin na'im. Di hari kiamat nanti kita akan ditanyakan, nikmat ini apa yang sudah kalian lakukan? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya kita diharuskan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anishkurli wali walidaik, dan juga bersyukur kepada orang tua kita. Jangan-jangan lisan kita ini yang mengajarkan berbicara adalah orang tua kita. Ketika pandai berbicara, kita membantah orang tua kita. Yang mengajarkan kita berbicara adalah orang tua kita, tetapi kita jadikan nikmat berbicara itu untuk membantah orang tua kita. Mana rasa syukur kita terhadap orang tua kita? Dan masih banyak lagi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah SAW berfirman, bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya khoslatani, ada dua sifat. Man kana tafihi katabahu Allahu syakiran sabira. Ada dua sifat yang apabila seseorang itu ada di dalamnya sifat ini, Allah akan menjadikannya orang syakiran sabira, orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Man nadara fi dinihi ila man fawqahu faqtada bihi. Yang pertama adalah bagaimana apabila seseorang melihat urusan dunianya, urusan agamanya, kemudian dibandingkan dengan orang yang lebih dari dia, dan berusaha mengikuti yang lebih dari dia. Itu sifat pertama. Yang kedua adalah man nadhara fi dunyahu ila man dunahu fahamidallahu ala ma faddalahu Allahu alaihi katabahu Allahu syakiran sabira. Barang siapa yang melihat dunianya dibandingkan kepada orang di bawah dia, maka Allah kemudian dia bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada dia, Allah catat dia menjadi orang yang bersabar dan juga orang yang bersyukur. Sedih kalau agama kita ada orang yang melampaui dan berusaha untuk mengejarnya, dan kita bersyukur apabila kita melihat ada orang yang nikmat dunianya tidak lebih dari kita. Ini dicatat menjadi orang yang bersyukur dan bersabar. Janganlah kita menangis ketika bersedih, menangis apabila ada yang lebih kaya daripada kita, tapi menangislah ketika sekarang anak-anak kecil sudah bisa hafal Al-Quran, sedangkan kita, rambut kita sudah beruban, membaca Al-Quran pun masih terbata-bata. Tidak ada uzur.
Sekarang sudah banyak sekali ta'limul Quran dan yang lainnya. Mari sama-sama kita meningkatkan rasa syukur kita. I'malu ala Dawud syukra. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai tanda syukur kita. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi al-athhar wa sahabatihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah kedua ini kami mewasiatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan juga di dalam hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk selalu memperbanyak salawat kepada Nabi baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ibadakal mujahidin fi masyariqil ard wa magharibiha. Allahumma inna nashku dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanina 'alan nas. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus shalah.